Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Raufi Al-Karimah dengan NIM 19016198 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang gangguan berbahasa. Adapun submateri yang akan dibahas pada materi gangguan berbahasa ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada konsep gangguan berbahasa, yang kedua ada jenis dan penyebab gangguan berbahasa, dan yang ketiga cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan submateri yang pertama, yaitu tentang konsep gangguan berbahasa. Proses berbicara dan mengerti bahasa adalah proses cerebral, yang berarti proses ekspresi verbal dan komprehensi auditorik itu dilaksanakan oleh sel-sel saraf di otak yang disebut dengan neuron. Proses neuron di otak ini sangat rumit sekali untuk dapat dipahami. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita umpamakan saja pada alat komputer. Pada alat komputer itu dapat menyimpan semua masukan dalam bentuk sendi elektronik yang dapat diangkat kembali dari simpanan tersebut. Kemudian, alat komputer ini mengalihkan sendi itu dalam bentuk yang dapat dipahami oleh dunia luar komputer. Kalau diibaratkan pada otak, gudang tempat penyimpanan sendi ekspresi kata-kata di otak adalah daerah Broca. Sedangkan gudang tempat penyimpanan sendi komprehensi kata-kata adalah daerah Wernicke. Untuk dapat berbahasa, diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Hal ini berarti daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Kerusakan daerah tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan berbahasa yang disebut dengan afasia. Jadi, gangguan berbahasa memiliki makna, rintangan, dan suatu yang dapat menyusahkan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaannya. Nah, itu dia tentang konsep dari gangguan berbahasa. Baiklah, kita masuk kepada submateri yang kedua, yaitu tentang jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Secara medis, menurut Siddhartha tahun 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Kita masuk pada pembahasan gangguan yang pertama, yaitu gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas pokok yang mengandung modalitas psikis. Gangguan berbicara dapat dikelompokkan lagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kategori gangguan mekanisme. Mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Gangguan berbicara ini dapat dirinci lagi, yaitu yang pertama ada gangguan akibat faktor kelainan paru-paru atau pulmonal, yang kedua ada gangguan akibat faktor laringan, yang ketiga ada gangguan akibat faktor lingual, dan yang keempat gangguan akibat faktor resonansi. Selanjutnya, gangguan berbicara kategori gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor biasa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, yaitu berbicara serampangan, berbicara propulsif, dan berbicara mutis. Dan yang ketiga, kategori gangguan berbicara yaitu gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut dengan variasi cara bicara yang normal. Tetapi gangguan psikogenik ini merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Adapun yang termasuk dari gangguan psikogenik ini yaitu ada berbicara manja,
berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Nah, itu dia merupakan kategori dari gangguan berbicara. Selanjutnya kita bahas tentang penyebab dari gangguan berbicara, yaitu yang pertama ada hambatan pendengaran, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor. Yang ketiga ada masalah keturunan, yang keempat ada masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua, yang kelima ada faktor televisi, yang keenam keterbatasan kemampuan kognitif, dan yang ketujuh ada gangguan pervasif. Itu dia tentang gangguan berbicara. Selanjutnya, kita masuk pada gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan akibat faktor medis dan gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik itu akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan gangguan akibat faktor lingkungan sosial adalah gangguan faktor lingkungan kehidupan yang tidak alamiah, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat yang sewajarnya. Penyebab gangguan perkembangan bahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan bisa saja terjadi, mulai dari gangguan pada proses pendengaran, gangguan saat proses penerusan impuls ke otak, ataupun gangguan pada organ pembuat suara. Nah, adapun faktor penyebab dari gangguan atau keterlambatan bicara adalah gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, autism selektif, keterlambatan fungsional, afasia reseptif, dan deprivasi lingkungan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis gangguan berbahasa yang ketiga, yaitu gangguan berpikir. Dalam sosiolinguistik dikatakan bahwa setiap orang itu mempunyai kecenderungan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang disukainya, sehingga corak bahasanya adalah khas bagi dirinya. Hal ini dalam sosiolinguistik disebut dengan idiolek, atau disebut juga dengan ragam bahasa perseorangan. Setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya bahasanya. Lalu, kalau diingat bahwa ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa tentu ialah isi pikiran itu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama, pikun atau demensia. Yang kedua ada schizofrenik, dan yang ketiga ada depresif. Nah, itu dia tadi materi tentang jenis dan penyebab dari gangguan berbahasa. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Yang pertama ada cara mencegah gangguan berbahasa. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dari terjadinya gangguan berbahasa. Di antaranya, yang pertama, mulai mengajak anak untuk bercakap-cakap pada usia sedini mungkin. Yang kedua, orang tua harus bisa menjalin komunikasi dengan dihiasi oleh senyuman. Yang ketiga, orang tua harus selalu menunjukkan kasih sayang melalui peluk cium dan kehangatan yang bisa dirasakan melalui intonasi suaranya kepada sang anak. Yang keempat, selama menjalin komunikasi dengan anak, orang tua jangan lupa untuk melakukan kontak mata secara intensif. Yang kelima, jika anak menangis, orang tua tidak boleh membiarkannya saja. Yang keenam, untuk bisa berbicara, seorang anak perlu latihan mekanisme berbicara melalui latihan gerakan mulut, lidah, dan bibir. Dan yang ketujuh, orang tua harus bisa menjadi model yang baik, karena pada masa inilah sang anak mulai belajar meniru kata-kata
yang didengarnya dan mengucapkannya kembali. Itu dia tadi beberapa cara untuk mencegah atau menghindari gangguan berbahasa. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang menangani gangguan berbahasa. Seandainya orang tua mencurigai anaknya mengalami hambatan bicara, maka hal ini haruslah diteliti dan diperiksa oleh ahli yang memang berkompeten di bidangnya untuk menghindari terjadinya salah diagnosa dan penanganan. Untuk itu, diperlukan pemeriksaan lengkap dari aspek-aspek. Yang pertama, aspek fisiologis dan neurologis, dan yang kedua, aspek psikologis. Demikianlah presentasi atau penjelasan dari saya tentang gangguan berbahasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.